Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafliza Deswandiaya, NIM 2018-112. Di sini di video ini saya akan membuat database dari desain tabel relasi yang ada pada video konsep kemarin. Tapi sebelumnya, di sini ada perubahan sedikit pada tabel rute. Di sini kode rute memakai kode rute di sini. Jadi kode rute sebelumnya itu status. Nah, saya ubah menjadi kode rute. Dan untuk tipe data yang status saya ubah menjadi enum, dan untuk yang kelas kursi juga saya ubah menjadi enum. Langsung saja buka aplikasi PHP My Admin nya. Kemudian untuk membuat database baru bisa klik baru, kemudian nama database-nya kita isikan SI Flex Airplane, dan untuk ininya kita pilih UTF MB4 General CI yang ini, dan klik buat. Setelah selesai dan dibuat, di sini tampilannya seperti ini karena belum ada tabel sama sekali. Di sini diminta untuk disediakan tempat untuk mengisikan satu tabel. Nah, di sini tabel pertama yang akan dibuat yaitu tabel user, karena tabel user di sini tidak memiliki relasi apapun. Kita buka tabel user, klik kirim. Nah, di sini untuk fieldnya ada ID, name, email, password, dan enum. Ini ID, email, name, email, password, kemudian tambahkan satu kolom lagi, dan role. Untuk ID tipe datanya integer, panjangnya isi 10, indeksnya dijadikan sebagai primary key, dan auto increment dinyalakan. Kemudian untuk name di sini menggunakan varchar karena string. Varchar panjangnya 255. Email juga sama menggunakan varchar panjangnya 255. Di sini dibuat unik karena satu email hanya untuk satu orang. Kemudian untuk password di sini menggunakan varchar panjangnya 255. Untuk role di sini menggunakan enum dengan pilihannya super admin, admin, atau user, dan klik simpan. Nah, setelah jadi seperti ini, ID sebagai PK, tapi di sini tidak ada variable key sehingga bisa langsung kita isikan recordnya. Untuk mengisikan record, klik tambahkan. Nah, kemudian untuk ID ini bisa dikosongi karena dia auto increment. Untuk nama bisa kita isikan nama, dan email bisa kita isikan email sembarang. Kemudian di sini untuk password bisa kita isikan sembarangan terlebih dahulu karena belum dienkripsi, bisa kita isikan manual seperti ini. Dan untuk ini karena role menggunakan enum sehingga di sini kita ada disediakan 3 pilihan sesuai yang dibuat tadi, yaitu super admin, admin, atau admin. Di sini role-nya saya pilih super admin dan kirim. Tabel user ini karena dia hanya sebagai berfungsi untuk login saja, makanya dia tidak memiliki relasi apapun. Di sini saya tambahkan satu data lagi, misalnya sebagai admin. Sini misalkan namanya, kemudian emailnya sembarang saja. Kemudian untuk password isikan sembarang juga. Untuk role kita isikan admin. Nah, sekarang akan ada dua data. Nah, dua data dengan ID yang berbeda dan role-nya juga tadi berbeda. Satunya super admin, satunya admin. Lanjut ke tabel airport. Di sini saya akan membuat tabel urut dari kiri ke kanan. Kita buat tabel yang daerah sini dulu. Kita mulai dari tabel airport, kemudian klik baru. Untuk nama tabelnya airport. Kemudian fieldnya ada ID, name, alamat, di name, alamat, kemudian kota, tambahkan satu kolom lagi untuk negara. Kemudian ID tipe datanya integer, panjang nilainya 10. Untuk indeksnya dijadikan sebagai primary key, kirim.
Kemudian auto increment dinyalakan. Untuk name di sini memakai varchar, panjangnya bisa diatur 255 saja. Untuk alamat juga varchar, panjangnya 255. Untuk kota varchar, panjangnya bisa agak diperkecil menjadi 50. Negara varchar berkecil juga, misalnya 25. Dan simpan. Nah, di tabel ini tidak memiliki FK, bisa langsung kita isikan data saja. Klik tambahkan, kemudian isikan kan nama bandaranya Juanda, alamatnya di Jalan Surabaya nomor 2524. Kemudian untuk kota diisi Surabaya, negara Indonesia. Dikirim. Kemudian tambahkan satu buah data lagi, karena pada desain satu bandara di sini memakai berelasi ke bandara asal sama bandara tujuan. Nah, makanya untuk menemukan perlukan dua data. Sini isikan satu datanya Soekarno-Hatta dan alamatnya ada di Jalan Jakarta nomor 255. Kemudian kotanya ada di Jakarta dan negaranya Indonesia. Nah, sekarang sudah ada dua data. Untuk sekarang tidak akan terlihat relasinya karena belum kita hubungkan ke tabel rute, dan tabel rute juga belum dibuat. Kita lanjut ke tabel airline terlebih dahulu. Klik baru, kemudian klik di sini, isikan nama tabelnya airlines, kemudian fieldnya ada ID, nama, kode maskapai, dan logo. ID, nama, kemudian kode maskapai, dan logo. Nah, sini untuk ID biarkan integer, panjangnya 10, indeksnya primary, kemudian auto increment dinyalakan. Nah, nama varchar 255, kode maskapai juga varchar, panjangnya 5 saja. Untuk logo di sini bisa dipakai teks karena akan menyimpan path dari file gambarnya disimpan di mana. Dan klik simpan. Pada tabel ini tidak ada FK sehingga bisa langsung kita isikan datanya. Klik tambahkan dan isikan nama maskapai, misalkan Garuda Indonesia, kode maskapai misalkan GA, logo misalkan logonya ada di direktori publik, misalkan ada di aset, kemudian ada di image, dan misalkan nama filenya logo garuda.jpg, misalkan seperti itu. Dan kita kirim. Kemudian tambahkan satu data lagi agar semua tabel memiliki dua data untuk menemukan. Dan di sini namanya misalkan Lion Air, kemudian kode maskapai misalkan LA. Untuk logo misalkan sama seperti tadi ada di publik, aset, kemudian image, kemudian misalkan nama filenya logo lion.jpg seperti itu, dan klik kirim. Nah, sekarang sudah ada dua data juga. Jika dicek dijelajahi maka ada dua data. Nah, seperti ini. Dan lanjut ke tabel plane. Klik baru, isikan nama tabelnya planes, kemudian di sini membutuhkan banyak field ya. Di sini ada ID, kemudian ada airline ID, kemudian ada kode pesawat, kemudian ada gambar, tambahkan beberapa kolom.
Setelah gambar di sini ada nama, kemudian ada tanggal pembuatan, tanggal operasional, tanggal kadaluarsa, dan tambahkan 2 field lagi, yaitu status dan kuota. Nah, sini untuk ID dia tipe data integer, panjangnya 10, indeksnya primary key. Kemudian auto increment dinyalakan. Untuk airline ID juga integer, panjangnya 10, indeksnya di sini dibuat indeks karena dia variable key dari tabel airlines. Dan di sini ada kode pesawat misalkan varchar, panjangnya kita kasih 20. Kemudian gambar di sini teks karena akan menyimpan pad seperti gambar logo tadi. Kemudian di sini nama ada varchar, panjangnya 255. Tanggal pembuatan menggunakan date saja. Tanggal operasional, tanggal kadaluarsa juga pakai date. Status gunakan enum. Nah, kemudian untuk enumnya di sini ada siap terbang dan dalam perbaikan. Dalam perawatan saja. Untuk mengisikan enum di sini menentukan isiannya hanya berapa aja, ya tip pertama ketikkan petik isikan isinya apa, koma, kemudian petik isinya apa. Nah, jika seperti ini nanti dua pilihannya hanya ada 2 ya. Dan untuk kuota sini pakai integer, panjangnya 5 saja. Ya, untuk kode pesawat di sini gunakan unik karena kode pesawat tidak mungkin ada pesawat yang kodenya sama. Jika sudah, klik simpan. Pada tabel ini airline ID ini merupakan variable key yang ada pada tabel ini dan akan direlasikan ke tabel airlines. Untuk merelasikannya, klik tampilan hubungan. Ini on delete kita buat cascade, on update juga kita buat cascade. Untuk kolomnya pilih airline ID, akan direlasikan ke tabel airlines pada field ID. Simpan. Nah, ini jika dilihat pada database desainernya, maka sudah tampil sebuah relasinya. Nah, ini dari tabel airlines berrelasi ke tabel planes. Lanjut, kita buat tabel rute. Klik baru, kemudian isikan di sini namanya routes dan fieldnya ada ID, ada airport origin ID, airport destination ID, dan kode rute. Untuk ID tipe data integer, panjangnya 10, indeksnya primary key, auto increment dinyalakan. Kemudian airport origin ID tipe data integer, panjangnya juga 10. Di sini menggunakan indeks karena sebagai variable key. Airport destination ID juga sama, integer, panjangnya 10. Sini juga dibuat indeks karena sebagai FK. Dan untuk kode rute di sini bisa memakai varchar dengan panjang 10. Dan simpan. Nah, pada tabel planes tadi
belum diisikan data ya, isikan data terlebih dahulu, klik tambahkan. Nah di sini karena tadi kita berhasil merelasikan antara tabel plains dan tabel airlines ID. Nah sekarang di airlines ID ini kita bisa memilih. Nah misalkan kita pilih ID-nya 1 yaitu Garuda Indonesia, kode pesawat misalkan GA, misalkan kode pesawat GA 77711. Kemudian gambarnya misalkan terletak pada public asset image, misalkan di sini garuda.jpg. Dan di sini misalkan namanya Boeing 7771111. Tanggal pembuatan misalkan tanggal sekarang tapi tahunnya tahun 2012, bisa seperti itu. Dan untuk tanggal operasional bisa yaitu tanggal sekarang juga. Tanggal kadaluarsa misalkan kadaluarsanya 2 tahun lagi. Nah seperti itu. Status di sini misalkan siap terbang, kuotanya bisa diisi misalkan 150 orang, dan klik kirim. Tambahkan 1 buah data lagi supaya semua tabel memiliki 2 buah data. Sini airline ID nya saya pilih yang Lion Air. Dan untuk kode pesawat misalkan LA 000123. Untuk gambar misalkan ada di public asset image misalkan lion.jpg. Nah misalkan seperti itu, dan namanya misalkan Boeing 999 misalkan seperti itu. Kalau pembuatan misalkan tanggal 12 tahun misalkan tahun 2014. Kemudian untuk tanggal operasional misalkan 2015. Nah, seperti ini. Kemudian tanggal luarsa misalkan 2030, tanggal 24 misalkan seperti itu. Status di sini misalkan masih dalam perawatan, kuota bisa diisi misalkan 200, kirim. Nah sekarang pada tabel plan sudah ada isinya 2 buah data. Kemudian kita kembali lagi ke tabel yang terakhir kali kita buat tadi, yaitu tabel routes. Nah di tabel routes ini jika kita lihat pada struktur, nah di sini airport origin ID dan airport destination ID dia sebagai FK. Nah, kita hubungkan ke yang akan berrelasi ke tabel airport, maka kita hubungkan, klik tampilan hubungan, pilih on update cascade, on delete cascade. Kolomnya pertama airport destination ID, tabelnya di airport, kolom ID, klik simpan. Kemudian lanjut yang airport origin ID. Di sini tabelnya airport, kolomnya ID sama ya, klik simpan. Nah sekarang jika dilihat pada database relasi atau database designer, sekarang tabel airport sudah berrelasi dengan tabel routes. Nah seperti ini jika dilihat dia sudah berrelasi, tabel airport berrelasi ke tabel routes. Nah, sekarang kita isikan record terlebih dahulu pada tabel routes, klik tambahkan. Jadi ya, karena jika berhasil berrelasi maka jika mengisi akan tersedia pilihan seperti ini sesuai yang sudah diisikan datanya. Misalkan airport originnya misalkan dari Juanda ke Soekarno-Hatta, kode rute misalnya SBYJKT, kirim. Kemudian tambahkan 1 buah data lagi, misalkan kita balik dari Soekarno-Hatta ke Juanda, ininya juga kita balik seperti ini. Lanjut ke tabel schedule. Ini sudah ada 2 data yang berbeda, dan tambahkan klik baru, tabel schedule.
isikan nama tabelnya schedules, kemudian fieldnya ada ID, kemudian plane ID, kemudian route ID, kemudian waktu berangkat, waktu tiba, dan status. Waktu tiba dan status. Nah, ID di sini integer, panjangnya 10, indeksnya primary key, auto increment dinyalakan, kemudian print ID tipe data integer, panjangnya 10. Di sini pakai indeks karena sebagai foreign key dia. Download ID tipe data integer, panjangnya 10, indeksnya kita pilih indeks. Untuk waktu berangkat bisa memakai date time, dan untuk waktu tiba juga sama, bisa memakai date time. Status memakai enum dengan pilihan menunggu jadwal dan sedang terbang. Kita simpan. Setelah sudah disimpan, karena plane ID dan route ID ini FK, supaya kita sambungkan terlebih dahulu ke tabel plane sama tabel route. Klik tampilan hubungan, on delete cascade, on update cascade, kolomnya plane ID direlasikan ke tabel planes, fieldnya ID, kemudian simpan. Tambahkan satu lagi untuk yang satunya cascade, ini juga cascade, kolomnya route ID ke tabel routes, kolom ID, simpan. Nah, ini jika dilihat di database designer, maka akan sudah muncul relasinya seperti tabel sebelumnya. Sini langsung saja tambahkan data. Akan plane ID nya nomor 1 dan route ID nya juga nomor 1, dengan waktu berangkat tanggal 9 jam 12.50.00, kemudian tibanya misalkan juga tanggal 9, misalkan di sini tibanya jam 19, nah seperti ini. Dan untuk statusnya misalkan menunggu jadwal. Tambahkan data baru, misalkan untuk plane ID yang sekarang nomor 2, untuk route ID nomor 2 juga. Di sini untuk route waktu berangkat misalkan kemarin, misalkan di sini waktunya 11.20, kemudian yang waktu tiba misalkan juga kemarin, misalkan jam 15.20. Nah, seperti ini. Statusnya misalkan sedang terbang, kirim. Nah, jika dijelajahi, di sini juga sudah ada 2 data, dan di ini route ID dan plane ID juga sudah berhasil berelasi ya. Kemudian lanjut ke tabel airplane sheet, klik baru. Sini airplane sheet dan field ID, ada ID, plane ID, kelas kursi, ID, plane ID, kelas kursi, kemudian kuota dan harga, ID panjangnya integer, panjangnya 10, sini indeks primary, auto increment. Nah, jangan lupa auto increment dinyalakan.
Dan untuk plain ID di sini integer, panjangnya 10 juga. Di sini indeks karena di AFK, pilih indeks. Kemudian kelas kursi bisa dibuat enum. Untuk isiannya nah, kita isikan ekonomi, kemudian bisnis, dan first. Nah, dan kuota integer panjangnya 5 saja. Untuk harga bisa dipanjangnya 20. Sudah, bisa klik simpan. Kita hubungkan relasi dari tabel ini plain ID ini ke tabel plain, klik tampilan hubungan, kemudian ini cascade, kolomnya plain ID, tabel plain, kolomnya ID, simpan. Nah, ini jika dilihat di database designernya juga sama seperti tadi, sudah muncul relasinya. Kita langsung tambahkan data saja. Sini plain ID bisa milih, misalkan plain ID nya nomor 1, nah, kelas kursinya misalkan ekonomi. Untuk kuota misalkan kuotanya hanya 50 yang ekonomi, harganya misalkan 500.000, kirim. Kita tambahkan data lagi, misalkan juga plain ID nomor 1 tapi kelas kursinya sekarang bisnis, dan di sini hanya 100, misalkan harganya 1.500.000, saya kirim. Nah, sekarang juga sudah ada 2 data yang ID plainnya sama-sama 1 tapi beda kelas kursi. Dan lanjut ke tabel customer. Tabel customer, ini fieldnya ada ID, nomor KTP, nomor paspor, nomor KTP, nomor paspor, kemudian nama, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, email, dan kewarganegaraan. Misalkan di sini ID integer, panjangnya 10, indeksnya primary, kemudian auto increment dinyalakan, nomor KTP integer, panjangnya 20, nomor paspor integer, panjangnya 20 juga, 30 ya, 20. Kemudian nomor paspor dia dibuat label. Dan untuk nama di sini varchar 255, tanggal lahir bisa memakai date, alamat bisa memakai varchar 255, nomor telepon bisa memakai integer 15, 20 saja, email bisa memakai varchar 255, kewarganegaraan bisa memakai varchar 20 saja. Kemudian bisa klik sini 50 saja, bisa kita klik simpan. Di tabel ini dia tidak ada AFK sehingga tidak perlu dihubungkan, langsung saja bisa diisi recordnya, ditambahkan. Ini nomor KTP misalkan
ini, dan dia punya password ini kan namanya, dan tanggal lahir 2000. Tanggal lahirnya seperti ini, kemudian alamat misalkan Jalan Coklat itu ketiga, terus kemudian nomor telepon seperti ini, email. Sini email tadi belum dibuat unik ya, sini email dan kode kenegaraan. Misalkan di sini kan dia punya password, misalkan kode kenegaraan Inggris, kirim. Nah di sini tadi karena lupa belum menambahkan unit, terus saya tambahkan, bisa kita edit. Sini misalkan mana di email, nah ini kita buat unik. Kita isikan satu buah data lagi, nama KTP nya misalkan ini, kemudian dia tidak punya password, dan disini namanya misalkan dan tanggal lahir bisa diisikan barang saja seperti tadi. Alamat misalkan Jalan Bunga, kemudian nomor telepon bisa diisi sembarang juga, email juga. Di sini email sekarang sudah unik, jadi kita tidak bisa mengisikan email yang sama, kita isikan saja seperti ini. Kemudian kewarganegaraan di sini misalkan Indonesia, bisa kirim. Nah sekarang sudah ada dua buah data, yang satunya punya password, satunya passwordnya 0. Kemudian bisa kita tambahkan satu tabel terakhir, yaitu tabel tiket. Di tabel tiket ada ID, schedule ID, kemudian customer ID, kemudian airplane seat ID, belakang kolom lagi, tanggal pesan dan status. ID di sini integer, panjangnya 10 saja. Untuk indeks primary, kemudian untuk auto enrollment dinyalakan. Schedule ID juga integer, panjangnya 10, di sini indeks. Customer ID juga integer, panjangnya 10, di sini juga indeks. Airplane seat ID integer, panjangnya 10, indeksnya indeks, nama FK. Tanggal pesan bisa memakai date, status bisa memakai num. Ini untuk num usianya belum terpakai sama terpakai. Simpan. Ini ada 3 foreign key, kita hubungkan dulu. Untuk yang schedule ID, customer ID dan itu tadi cascade pertama airplane seat ID ke tabel airplane seat, kolomnya ID, simpan. Kemudian disini juga sama, cascade kolomnya customer ID pada tabel customer seat ID. Dan ini juga cascade, sini schedule ID relasi ke tabel schedules, kolom ID, klik simpan. Jika sudah, bisa kita tambahkan sebuah data. Tambahkan di sini schedule ID misalkan 1 dan customer ID nya juga 1.
air prinsip ID-nya misalkan bisnis, dia pesan tanggal misalkan tanggal 5, kemudian statusnya di sini belum terpakai, kirim. Kita tambahkan satu buah data lagi. Sini misalkan status sedang terbang, nomor ID-nya nomor 2, air prinsip ID-nya nomor 1, dan tanggal pesannya misalkan tanggal 7 kemarin, status misalkan terpakai. Nah, seperti ini. Setelah semuanya terhubung, bila kita lihat pada database designer, nah ini, maka semua tabel sudah memiliki relasinya masing-masing. Nah, tapi di sini akan terlihat seperti berantakan. Perlu kita tata terlebih dahulu. Kita tata terlebih dahulu. Tabel user kita taruh sini. Kita tidak punya relasi apa-apa. Kemudian kita samakan seperti ini menatanya. AirPods, sini AirPods, kemudian sebelahnya itu ada AirPods, download, kemudian airlines, terus planes, kemudian routes, schedule, sini schedule-nya di bawah sini, air prinsip di sini, customer-nya, pencet. AirPods, routes, terus airlines, dan schedule di sini. Planes taruh sini. Dan ada prinsip dan tiket sini, customer bisa di sini dulu, dan ada prinsip situ, customer bisa dinaikkan.
Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini jika dilihat relasinya dari tabel airports ke tabel routes itu one to many, karena satu bandara bisa memiliki beberapa rute, tidak harus hanya satu rute. Kemudian untuk tabel airlines ke tabel planes ini one to many juga. One to many juga karena satu maskapai boleh memiliki beberapa pesawat. Kemudian untuk dari tabel routes ke tabel schedule sini one to one karena satu rute satu schedule. Kemudian untuk tabel planes ke airplane seat ini one to many, satu pesawat bisa memiliki beberapa kelas kursi. Kemudian untuk tabel schedule ke tiket ini one to one karena satu jadwal satu tiket. Untuk tabel airplane seat ke tiket juga sama one to one, satu kursi pesawat satu tiket. Kemudian customer ke tiket juga sama, satu customer satu tiket, maka one to one. Kurang lebih seperti itu untuk cara pembuatan database, membuat relasi dan pengisian datanya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.